if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue akan bahas Champions League tentu aja. Kita akan langsung masuk aja ke pembahasan. Kita mulai dulu dari Porto. Porto menang 4-0 ya lawan klub Brugge. Ya, klub Brugge ini peringkat 1. Kemarin sudah pasti lolos. Tapi kali ini mereka justru dibantai ya. Padahal secara starting lineup yang diturunkan oleh klub Brugge, gue lihat sih tidak banyak rotasi yang dilakukan. Tapi Porto membuktikan bahwa mereka punya fighting spirit pertama. Mereka ingin sekali untuk lolos dan mereka tunjukkan itu. Dengan fighting spirit mereka bisa memenangkan pertandingan 4-0 ya, luar biasa. Dan ini membuat Porto menjadi tim yang menemani klub Brugge untuk lolos ke babak knockout dari UEFA Champions League. Karena apa? Karena di sisi lain Atletico Madrid itu seri lawan Bayer Leverkusen-nya Xabi Alonso 2-2 dan ya gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan Atletico Madrid, bahkan sampai dapat penalti di menit 98 masih miss dari Carrasco. Bahkan miss-nya itu bukan sekali ya, dia tendang ke save, disundul sama temennya, gue nggak tahu siapa, kena mistar dan ditendang lagi, masih melebar, masih keblok. Jadi benar-benar ya gue nggak tahu apa ini suwe atau apa, tapi secara memang penampilannya Atletico musim ini memang lagi anjlok ya kalau gue bilang. Dan walaupun mereka menguasai secara apapun di pertandingan ini, cuman ya kembali lagi, kalau lu tidak bisa menang lawan Porto, tidak bisa menang lawan klub Brugge, ya lu nggak layak menurutku untuk menang. Padahal ini grup yang relatif tidak sulit untuk Atletico menurut gua. Tidak ada tim yang kuat banget gitu yang seimbang dengan Atletico, tapi mereka justru tidak lolos dan mainnya di Europa League. Itu pun belum tentu ya. Belum tentu mereka main di Europa League. Ya mereka masih bisa main di mereka masih bisa di juru kunci kalau mereka nanti pertandingan terakhir nggak bisa meraih kemenangan dan Leverkusen bisa meraih kemenangan. Jadi ya gue nggak tahu di Atletico ini maunya apa. Terus kita ke grup, abis B kita ke grup A dulu kali ya. Grup A ada 2 pertandingan. Ajax kalah 3-0 lawan Liverpool. Ya, Liverpool kita bahas dulu dari starting lineup. Ya, gue tonton ini. Liverpool cukup mengejutkan dengan memainkan 4, bisa dikatakan 4-3-1-2 ya. Dimana di tengah itu Harvey Elliott dengan Fabinho serta Jordan Henderson. Di belakang praktis tim inti lagi yang main ya. Ada Robertson, ada TAA sudah balik, Joe Gomez dengan Van Dijk. Di depan Salah dengan Nunes di depan, dan Firmino berada di belakang mereka sebagai false nine atau istilahnya ya pemain nomor 10 lah. Di belakang Salah dan juga Nunes. Dan memang kelihatan Ajax mungkin kalau gue bilang lebih berbahaya di mungkin sekitar 20-30 menit awal. Yang mereka dapat peluang di menit kedua kalau nggak salah, kena tiang. Terus dapat setengah-setengah peluang yang bisa di-save oleh Alisson Becker. Tapi habis itu ya Liverpool itu Liverpool. Menit 42 mereka mendapatkan gol dari Salah. Dan itu peluang pertamanya Salah. Nggak banyak peluang juga diraih oleh Liverpool. Benar-benar nggak banyak ya. Di babak pertama itu nggak banyak peluang yang diraih oleh Liverpool. Nah, salah satunya gol dari Salah ini. Ini kalau nggak salah peluang kedua dari Liverpool di babak pertama. Ya, di babak pertama. Dan langsung gol. Karena efektivitas ya. Dan ya, kalau dibilang layak unggul, ya layak unggul karena Liverpool bermain jauh lebih efektif. Ya, mereka punya pemain yang berkualitas di depan terutama, dan Nunes di depan gawang masih kena tiang, padahal udah nggak ada kiper, nggak ada apa, masih kena tiang, easily can be 2-0 di babak pertama, tapi nggak gol. Tapi Nunes bisa membayar itu semua di babak kedua lewat heading, lewat corner. Dia bisa cetak gol dan it's good untuk dia karena dia butuh gol-gol ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dia
dia banyak dikritik, banyak dihina di awal-awal musim, tidak bisa cetak gol, banyak buang peluang. Dia harus membuktikan bahwa dia layak bersaing di starting lineup dari Liverpool, karena selebih banyak cedera dan juga penampilan dari pemain-pemain bintang biasa, yang pemain depan biasanya itu kan nggak setajam Liverpool musim lalu. Jadi Nunes ini harus bisa mencuri, ya harus bisa bersaing untuk bisa menjadi starting lineup dan harus bisa membuktikan. Selebihnya menit 52 juga mencetak gol Harvey Elliott. Benar-benar Liverpool ini kalau gue bilang memanfaatkan momentum dengan baik, di mana mereka mendapatkan peluang-peluang emas di mungkin kurun waktu 15-20 menit mereka bisa cetak 3 gol. Dan ini yang menurut gue luar biasa ditunjukkan oleh Liverpool di Champions League. Mereka tetap bisa perform dengan luar biasa walaupun sekarang berada di peringkat kedua. It's not a problem. Mereka nanti bertemu dengan Napoli di pertemuan terakhir, dan itu bisa menjadi penentuan juga. Kalau gue bilang ya Liverpool harus menang 5-0 lah, rada sulit ya, karena kan Napoli menang 4-0 waktu itu kan. Jadi secara head to head kalau Liverpool tidak menang lebih dari 4 gol, mereka akan tetap di peringkat kedua. Tapi yang gue maksud bahwa mereka setidaknya lawan tim lain mereka unstoppable, mereka 4 kali menang dari 4 kali pertandingan lawan tim lain. Jadi that's good untuk Liverpool, walaupun di La Liga, di Premier League terseok-seok, tapi di Champions League mereka menunjukkan bahwa mereka punya mental dan mereka sudah lolos ya. Mereka sudah lolos sudah dipastikan lolos ke fase knockout dengan Napoli. Selamat untuk Liverpool, selamat untuk fans Liverpool. Sangat layak. Terus kita ke Napoli 3-0 ya, gue nggak mau bahas ya, easily Napoli luar biasa ya kalau gue bilang. Melanjutkan tren positif mereka melawan Rangers. Rangers ini juru kunci, jadi wajar. Terus kita ke grup C. Nah, grup C ini yang gue seru nih ya. Gue bahas dulu dari Inter mungkin ya. Kemarin gue buka IG-nya Victoria Pleasant, kan Inter lawan Victoria Pleasant. Ada satu post itu komennya hampir 3.000. Ya gue cek, ternyata banyak fans Barca yang mendukung Victoria Pleasant sampai bilang come on, bantai Inter dan sebagainya, dengan dari segala penjuru dunia ya. Dalam arti bukan hanya fans Indonesia tapi fans luar Barcelona juga komen seperti itu di IG-nya Victoria Pleasant. Dan menurut gue ini sangat-sangat menyedihkan gitu ya, memalukan, dan menunjukkan kualitas ya, menunjukkan penurunan kualitas dan standar yang rendah dari fans Barcelona, melihat bahwa mereka tergantung oleh tim yang bahkan menyebutkan namanya aja susah gitu ya. Dan ini mungkin pertama kalinya Victoria Pleasant main di Champions League ya. Mereka 0 points dari 5 kali main. Dan kalau lu mau berharap ada yang bisa ngalahin Inter ya tim lu harusnya, ya kan? Secara kualitas bagus Barcelona, tapi mereka nggak bisa menang. Kenapa lu sekarang berharap kepada tim yang bahkan levelnya 2, 3, 4 level di bawah lu? Ini menjadi, gue bilang, nggak make sense gitu. Dan Inter membuktikan tadi malam luar biasa, 4-0. Ya 4-0 dan layak sekali 4-0. Serangannya begitu banyak, dihajar kanan kiri, tengah. Ya Victoria Pleasant tidak dikasih napas sama sekali oleh Inter. Easily can be 7, 8-0, ya 8-0. Karena benar-benar banyak sekali peluang emas ya, bukan peluang doang, peluang emas dari Internazionale. Jadi menurut gua kemenangannya luar biasa dari Inter, dan mereka sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya menemani Bayern Munchen. Selamat untuk Inter, sangat layak kalian untuk lolos karena kalian hanya kalah lawan Bayern Munchen, dan itu it's a really good result untuk mereka, membawa nama Serie A juga, tentu saja tetap bersaing di Champions League. Nah, kita ke satu lagi. Nah, ini baru nih, ke Barcelona Bayern Munchen. Oke. Barcelona Bayern Munchen, ya dari starting lineup kan Bayern Munchen ini kan harusnya sudah menurunkan mungkin pemain-pemain cadangan, dan kalau kita di starting lineup ada beberapa pemain pelapis dari Bayern Munchen yang main. Ulreich main karena Neuer harus absen. Terus di kanannya Mazraoui yang main. Terus De Ligt ini kan kalau siapa Hernandez
Lucas Hernandez ada bergantian, nggak selalu jadi starter, tapi kali ini dimainkan De Ligt, terus dan Choupo-Moting praktis. Sisanya Musiala juga sering bermain walaupun nggak selalu. Gnabry, Mane itu inti, Kimmich, Goretzka, Upamecano, dan Alphonso Davies itu inti. Jadi Bayern Munchen, si Nagelsmann ini juga nggak meremehkan Barcelona. Mereka ingin main serius juga walaupun menurunkan ya mungkin beberapa pemain cadangan. Sedangkan Barcelona tampaknya si Xavi ini percaya dengan skemanya ketika melawan Athletic Bilbao, di mana mereka menang luar biasa 4-0 dan Athletic Bilbao tidak melawan. Tapi yang mereka lupa adalah pertama lawannya bukan Athletic Bilbao, lawannya bukan klubnya Ernesto Valverde yang bapuk juga, tapi lawannya adalah Bayern Munchen, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya mereka hampir selalu dibantai, dengan beberapa pertemuan terakhir agregatnya 19-1. Itu yang mereka lupa ya, dan mereka menunjukkan kelasnya di pertandingan kali ini Bayern Munchen, bahwa mereka walaupun mereka sudah lolos, tapi lihat bagaimana gue nggak usah babak pertama gue nonton mungkin babak pertama terus babak kedua dikit, karena menurut gue ini level pertandingan di mana dua tim yang tidak seimbang ya. Levelnya Bayern Munchen ini 3 level mungkin di atas Barcelona secara permainan. Di babak pertama Barcelona berapa shots yang mereka bisa lakukan? 0. Kalau di statistik kalian bisa lihat ada mungkin satu, itu dari mana, dari shotsnya Lewandowski, free kick yang membentur pagar betis, itu dianggap shots yang diblok. Tapi menurut gua nggak ada shots sama sekali, nggak ada peluang sama sekali dari Barcelona. Bayern Munchen can be easily, kan 2-0 ya di babak pertama, itu bisa 3-0, 4-0 di babak pertama ya. Mereka dapat peluang di detik-detik terakhir ya. Di babak kedua, apa yang dilakukan oleh Barcelona? Nothing. Lebih banyak shots? Iya. Kita lihat ya shotsnya berapa. Shots Barcelona itu 9. Oke, Bayern Munchen 14. Tahu 9 shots itu berapa yang on target? 0. 0 on target. Berapa yang off target? 2. Lantas 7-nya kemana? 7-nya itu di blok. Dan apakah shots di blok itu termasuk peluang? Kalau gue sih enggak. Ya, kalau gue sih termasuk enggak. Jadi at least, dan off targetnya itu melebar ya, Ansu Fati dan sebagainya, gak bahaya sama sekali. Dan memang kelihatan levelnya Bayern Munchen ini berada di atas Barcelona. Walaupun secara possession imbang juga, 52% Barcelona, Bayern Munchen 48. Tapi bagaimana Bayern Munchen ketika memegang bola, organisasinya lebih mantap, mereka lebih tahu. Ini kurang lebih sama seperti Real Madrid mainnya. Transisi cepat. Ketika megang bola mereka terfokus untuk mencetak gol, bukan hanya untuk menguasai bola. Kalau Barcelona kelihatan bingung ya, mau melakukan progresif fast, bingung. Ujung-ujungnya mutar ke Dembele gocek-gocek hilang. Bener-bener kalau lu cek kantongnya Alphonso Davies itu mungkin ada Dembele. Jadi gue bilang sangat amat layak kalah. Easily 4-0, 5-0, 6-0, gue nggak kaget. Gol dianulir di babak kedua oleh Gnabry. Offside tipis. Oke, offside. Setengah kepala kalau lu lihat. Nggak ada masalah. Terus kena, bener-bener gol di detik-detik terakhir juga Pavard nggak ada yang jaga sama sekali. Dan gue lihat gue lihat defense Barcelona ini sangat lemah. Alonso, Koundé, Bellerin, Balde, ketika kena counter, ketika kena transisi dari Bayern Munchen, hilang udah kecepatannya. Ketinggalan 2-3 langkah oleh Mane, oleh Gnabry, bahkan Choupo-Moting bisa cetak gol itu udah suatu hal yang memalukan. Kalau lu sebuah tim yang ketika tim lawan memainkan Choupo-Moting dan bisa mencetak gol, bahkan ratingnya jauh lebih tinggi daripada satu tim lu, selesai. Tim lu itu broken. Bapuk. Totally bapuk. Dan masih ada yang percaya bahwa Xavi ini adalah penyelamat dari Barcelona. Barcelona akan meroket bersama dengan Xavi. Ini gue pertanyakan kredibilitasnya pernyataan seperti itu tuh apa. Di Liga Champions, berapa kemenangan yang mereka raih dari 5 pertandingan? 1. Lawan siapa? Victoria Pleasant.
Lawan Inter 1 kali kalah, 1 kali seri. Lawan Bayern Munchen 2 kali kalah. Dan kemungkinan kemenangan kedua dari Barcelona melawan Victoria Plzen lagi. Jadi how sad ini tim. Ya, mereka hanya bisa menang lawan tim tier ke-10. Yang bahkan namanya aja sulit disebutkan oleh orang awam. Bahkan gue harus mempelajari tadi cara penyebutan dari Victoria Plzen nih. Sangat sukar dipercaya memang. Tapi inilah keadaan Barcelona. Dan secara permainan, absolutely it's broken. Sangat-sangat buruk koordinasi, nggak ada sama sekali. Pedri nggak bisa ngapa-ngapain di sebelah kiri. Karena memang dia bukan winger. Dia adalah playmaker. Dia tidak punya speed, tidak punya skill. Ketika lu taruh dia di winger, mati. Mati bener-bener. Di tengah Kessie nggak bisa apa-apa juga. Mainnya gerasa gerusuk. De Jong juga nggak bisa apa-apa. Busquets apalagi tenggelam seringkali. Ketika counter attack ketinggalan, terlambat, Lewandowski nggak dapet supply sama sekali. Bener-bener nothing. Dan ya, gue sih kalau gue sebagai fans Barca, gue nonton pertandingan kemarin, bahkan bukan hanya pertandingan kemarin, tapi lawan Inter 2 kali, lawan Bayern Munchen di leg pertama, gue sih bilang Xavi out. Kalau gue fans Barca ya. Ya kan? Gue ngomong ini sebagai pengamat, bukan fans Madrid. Kalau gue fans Madrid, gue akan ketawain ini skor. Tapi ya kalau gue boleh fair, permainan Barcelona it's a big jokes. Mereka ada di peringkat, makanya gue bingung. Mereka bisa ada di peringkat 2 La Liga, tim lain La Liga ini sulit mengalahkan mereka. Gue bingung. Karena dengan permainan seperti itu, gue bilang Barcelona ini benar-benar nggak bisa apa-apa. Seriously, nggak bisa apa-apa. Oke? Mungkin itu dulu ya. Jadi kita lihat seperti apa. Grup D nggak menarik juga menurut gue. Karena semua tim masih punya asa untuk lolos. Frankfurt, Marseille, Tottenham Hotspur, Sporting. Dan oh iya, dan nggak lolosnya ATM, nggak lolosnya Barcelona, nggak lolosnya Sevilla membuat Real Madrid menjadi tim tunggal yang lolos ke babak knockout. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya kalau yang dibilang klub terbaik di La Liga itu siapa. Jadi gua nggak mau banyak ngomong lagi ya. Kalian bisa simpulkan sendiri, kalian bisa lihat prestasinya di beberapa musim terakhir di Champions League, kalian bisa bandingkan. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.